Setelah kita bahas soal kenapa kita perlu baca, yaitu baca itu penting untuk mendidik diri kita, membentuk diri kita gitu ya, supaya enggak ya membiarkan diri kita dibentuk oleh masa lalu, pengalaman ya, pendidikan, pelatihan yang kemarin-kemarin, wujud dari kemerdekaan berpikir kita gitu. Pertanyaannya kemudian adalah kan gimana sih cara bangun kebiasaan membaca? Ya kan, saya suka baca tapi kok ganti-ganti, nggak ada yang habis, nggak ada yang selesai gitu. Nah, saya mau sharing nih ya, gimana cara saya membangun kebiasaan baca. Mungkin teman-teman ada yang cocok dengan gaya ini. Yuk kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua. Tips yang saya akan berikan di video ini nggak ilmiah ya. Saya nggak dapat ini dari buku, apalagi penelitian, apalagi kuliah khusus soal literatur misalnya, bukan begitulah. Tapi ini kebiasaan yang saya develop mungkin tanpa disadari dari kecil, sampai sekarang masih berjalan, dan so far sih saya tetap dapat manfaatnya ya, meskipun kelihatannya nggak sistematis, nggak teratur. Barangkali ada teman-teman yang cocok gitu. Jadi ya moga-moga teman-teman yang cocok dengan gaya ini tetap punya harapan lah untuk bisa dapat manfaat dari kegiatan membaca gitu. Nah, tips yang pertama adalah bawalah buku kemana-mana. Nah, kalau saya bilang kemana-mana itu literally kemana-mana. Bawa buku kemana aja, kemanapun kita pergi. Waduh, kemana nih definisinya gimana? Saya kasih gambaran ya. Yang jelas kalau saya kerja, ngantor, atau yang ya aktivitas apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, di tas saya pasti selalu ada buku. Termasuk ketika saya sedang menjalankan aktivitas yang sebenarnya logikanya agak susah buat baca, misalnya ya. Kalau saya ada jadwal ngajar misalnya gitu ya, ini sebelum pandemi ya, itu kan jelas saya berangkat pagi-pagi banget, kemudian nyampe ruangannya juga pasti udah setting macem-macem ya. Pas break biasanya juga saya pasti ngobrol sama peserta, pulang juga langsung pulang capek gitu. Jadi agak sedikit kemungkinan bisa baca sebenarnya, tapi in fact saya bawa juga itu buku ya kan, minimal satu buku saya bawa. Nah, kalau ke kantor aja jelas lah ya, biasanya ada probability untuk bisa baca gitu. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang even saya bareng sama istri ini belanja bulanan gitu, yang ya pasti sibuk lah, belanja bulanan itu kan sibuk ya ngambil barang terus ngantri dan segala macam. Tapi saya selalu bawa tas lempang itu, yang di dalamnya pasti saya bawa satu buku, minimal buku yang kecil yang ringan. Nah, kenapa kebiasaan itu sampai saya bawa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan dapat momentum baca, apalagi kalau tahapannya masih bangun kebiasaan baca ya. Jadi kalau sering ditanya, Mas tadi kapan baca bukunya? Seingat saya nggak ada momentum khusus yang saya jadwalin. Saya berusaha menjadwalkan tapi nggak ada. Yang saya usahakan adalah setiap hari harus baca, itu aja dulu. Nah, momentum itu kadang-kadang 5 menit, ya, kadang-kadang 10 menit, itu lumayan. Ya. Baca 5 menit, 10 menit, kadang-kadang kita dapat 1-2 lembar. Ya. Even kalaupun hanya dapat 1 lembar, jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Karena kalau nggak dipakai buat baca, momentum 5-10 menit itu pasti dipakai buat yang lain. Nah, gitu. Jadi apalagi di era sekarang ya, ketika distraksi media sosial begitu luar biasa, nunggu 5 menit aja pasti kita udah buka handphone dan scroll gitu ya. Ya sebagian media sosial bermanfaat buat kita, tapi sebagian besar mungkin enggak gitu ya. Jadi kita bisa prevent itu dengan selalu menyiapkan buku untuk kita baca. Nah, ada yang nanya, gimana kalau bentuknya e-book misalnya? Ya nggak apa-apa juga. Jadi maksudnya nggak perlu bawa buku fisik, di handphone aja apa di tablet aja.
atau ya kalau sambil buka laptop baca nggak masalah juga, itu preferensi gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang baca ebook gitu ya, tapi lebih sering membaca buku fisik. Intinya adalah selalu siapkan buku, kita nggak pernah tahu kapan kita punya waktu untuk baca, dan berlatihlah untuk memanfaatkan 5-10 menit, even itu hanya baca satu paragraf misalnya, tetap jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah gitu, idenya begitu teman-teman semua. Apalagi kalau udah jelas-jelas ada aktivitas yang kita pasti bakalan nunggu ya, nunggu motor di servis, mobil di servis, potong rambut kali gitu ya, cukur gitu, atau tadi kan belanja bulanan ya, saya aktif juga, tapi kalau orang lain yang belanja, istri yang belanja misalnya, kadang-kadang ada momentum gitu untuk dapat. Sesederhana ya, kalau pas lagi zaman sebelum pandemi nih, kita ke mall gitu ya, kadang-kadang momentum 5-10 menit itu kejadian misalnya nungguin keluarga lagi sholat, itu lumayan loh. Ya kan, misalnya saya sholat di tempat cowok ya, yang lain di tempat cewek gitu, kemudian kebetulan mungkin di sana agak rame gitu, jadi lebih lama ngantrinya. Saya udah selesai, nah 5-10 menit itu bisa kita pakai untuk baca. Nah itu misalnya, kadang-kadang pergi lagi apa ya, kemarin saya ngurus KTP, jelas-jelas itu pasti nggak mungkin lah nggak nunggu ya, pasti ada nunggunya gitu. Nah itu jelas buku sangat berguna, jadi bawalah buku kemana-mana. Mungkin keuntungan buku fisik ya, kita inget karena bukunya fisik gitu. Kalau ebook kan mungkin ya tadi ya, pas mau buka Kindle ya, Kindle apps, yang kebuka medsos ya kan gitu. Jadi kalau buku fisik minimal kita ingat bukunya itu kita bawa, jadi mungkin agak lebih membantu lah gitu. Jadi itu tips pertama, bawalah buku kemana saja, selalu letakkan buku itu di tas teman-teman semua gitu. Nah yang kedua, pertanyaan soal baca buku suka ganti-ganti gitu ya. Nah itu juga tenang aja teman-teman, kayak gitu saya juga begitu. Jadi saya kasih tahu nih ya buku-buku yang lagi saya baca ya. Di video sebelumnya saya kan bahas bahwa buku yang saya baca tuh ada beberapa jenis. Satu biasa yang saya niatin mau saya baca sampai habis, saya pelajarin, memang pengen didalemin gitu ya, untuk kurun waktu tertentu, jadi bacanya pelan-pelan. Nah sekarang misalnya saya lagi baca buku ini. Nah ini dulu pernah dibaca tapi cepet-cepet aja, ini mau lebih mendalam gitu ya, karena setelah saya searching ini kok termasuk yang direkomendasikan banyak orang, banyak pakar bahkan, ya udahlah saya ngikut aja gitu ya. Ini saya pelajari baru sampai halaman 190-an dari 700 something gitu ya, pelan-pelan bacanya ya. Bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat, jadi ya is okay lah ya. Nah cuman kan buku ini berat ya, ini 700 halaman dan kertasnya juga agak tebel, jadi saya tinggal di rumah, buku ini jarang saya bawa-bawa gitu. Saya tinggal di rumah, setiap hari selalu saya sempetin untuk baca, even itu 1-2 lembar pasti saya sempetin baca. Nah di samping buku ini ada banyak buku lain yang saya bacanya ngemil aja gitu ya. Metafora dari membaca yang saya sukai dan saya sering rekomendasikan ke teman-teman tuh baca kayak ngemil, karena ngemil itu kenyataannya kalau dalam konteks makanan itu yang paling sering bikin gemuk gitu dibandingkan makanan pokoknya. Kadang-kadang orang tuh makanan pokoknya kejaga, nasinya dikurangin misalnya gitu ya, tapi ngemilnya nggak kerasa tuh, karena pagi-pagi bangun tidur ngemil, belum jamnya sarapan ya kan. Antara sarapan sama makan siang ngemil tengah-tengahnya, antara makan siang sama makan malam sore-sore ngemil lagi, habis makan malam nonton TV ngerjain sesuatu ngemil lagi. Jadi ngemil itu tidak disadari, dan itu yang paling bikin gemuk gitu ya. Dalam konteks membaca juga begitu, kalau kita anggap membaca itu seperti makanan pokok, mungkin kan tadi harus diluangkan ya, porsinya harus banyak ya, baca itu seolah-olah harus 1 jam gitu ya. Itu kan ada yang nonton video tips membacanya Bill Gates itu, dia bisa baca tiap hari 1 jam tanpa jeda ya, itu habitnya Bill Gates ya, itu luar biasa sih. Nah saya belum nyampe bisa begitu, ya udah ngemil aja dulu gitu ya. Nah, nanti kan jadi gemuk juga. Dalam jangka pendek mungkin baca halang ngemil itu nggak terlalu langsung punya efek signifikan ya, tapi dalam jangka panjang ternyata ngefek juga gitu. Nah tapi baca ngemil itu kan lama ngertinya, kadang-kadang lupa, harus ngulang lagi. Ya nggak apa-apa juga ngulang,
Lah emang belum ngerti ngapain dipaksain maju ya kan? Lo belum ngerti diulang aja, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau udah diulang lalu akhirnya mengerti, ya tinggal maju gitu aja. Jadi namanya juga ngemil kan, nyantai gitu kan. Nah, bacaan ngemil saya itu misalnya gini. Saya sekarang lagi tertarik mendalami tentang agility. Ini saya baca, tapi ini nggak saya jadwalin khusus. Pokoknya lagi pengen baca, saya baca aja. Sekarang baru sampai berapa nih, halaman seratusan dari 300 halaman, baru sepertiga. Udah lama nih saya mulai bacanya. Dan nggak saya targetin, pokoknya lagi kepikir gitu baca lagi gitu ya. Nah, temennya mungkin design thinking nih ya. Ini saya lagi baca ini juga. Design thinking playbook ini juga ngemil juga, saya nggak targetin. Lagi kelihatan, lagi kepikir gitu. Biasanya buku-buku yang lagi saya baca-baca ini saya taruh di kamar gitu. Tinggal gantian aja gitu. Lagi pengen yang ini, pengen yang itu gitu. Tapi nggak saya targetin. Nah, teman-teman mungkin juga nonton video saya bedah buku di 8 Habit ini juga bertahap saya baca. Ya tujuannya bedah buku, jadi insya Allah akan habis, tapi habisnya kapan nggak saya targetin juga. Kemudian tiap pagi habis ya baca Quran gitu, saya juga ya, mengisi ya, pikiran sambil mengisi jiwa lah gitu. Saya baca buku agama misalnya, sekarang lagi baca buku ini, bukunya Buya Hamka. Ini juga nggak buru-buru buku, jadi habis subuh kalau ada waktu, nggak perlu buru-buru beraktivitas yang lain gitu ya. Ya baca kira-kira 2-3 lembar, taruh lagi gitu. Kemudian saya juga lagi pengen memperkaya kelincahan ya, berbahasa gitu. Dan saya rasa perlu berguru kepada Cak Nun gitu. Jadi saya lagi baca buku yang ini, Silit Sang Kiai. Ada banyak bukunya, saya punya koleksi. Sekarang lagi yang ini gitu. Ini juga nggak ditargetin kapan selesainya. Lalu saya juga lagi baca ini Plato The Republic, juga nggak ditargetin ya. Sekarang baru sampai halaman 80-an dari sekitar berapa nih, 400-an halaman kayaknya gitu ya. Nggak ditargetin. Saya lagi baca juga ini bukunya Pak Agus Sudibyo nih, tentang demokrasi dan kedaruratan. Ini disertasinya Pak Agus Sudibyo ini tentang filsafat politiknya Giorgio Agamben. Saya beli buku ini juga iseng aja, jadi nemu di YouTube pembahasannya waktu buku ini dibedah. Kayaknya habis disertasi kemudian dijadiin buku lalu dibedah, lalu kok kayaknya menarik gitu ya. Nggak ngerti juga siapa Giorgio Agamben itu, jadi saya beli terus baca aja pelan-pelan gitu. Menarik juga ya, baru bagian depan sih. Nah, jadi berapa buku tadi itu ya yang saya baca bersamaan gitu ya. Nggak ada masalah dengan itu ya. Mungkin beberapa buku akan selesai setahun, akan selesai 2 tahun, nggak ada masalah, no issue gitu. Yang penting selalu membaca. Nah, jadi buat teman-teman yang suka pindah-pindah nggak apa-apa gitu. Nah, kalau saya tadi ya ada satu yang didalemin, nah sisanya ngemil nggak apa-apa. Karena kalau tadi ya baca bukunya Bertrand Russell tadi, ya itu kan bukan buku komik, jadi ya pasti perlu mikir, kadang-kadang boring, capek gitu ya. Berhenti aja dulu, lalu baca buku yang lain gitu. Yang penting tiap hari progressing ya. Buku yang satu itu tiap hari progressing, kadang-kadang baca 1 halaman, kadang-kadang cuma 1 paragraf, kadang-kadang nggak progressing karena saya ulang lagi, nggak ngerti nih, saya ulang lagi 3-4 kali 5 kali gitu, baru progressing gitu. Yang penting tiap hari buku yang satu itu saya terusin gitu. Nah, di luar itu udah ngemil aja ya, buku-buku yang lain tadi itu saya baca. Nah gitu teman-teman, itu tips yang kedua ya. Jadi pilih aja buku yang teman-teman sukai, yang minati, baca pelan-pelan gitu ya. Nah kalau nggak terlalu ambisius ya kayak saya ya, mungkin cara tadi bisa berguna gitu. Nah yang ketiga adalah banyak yang mengatakan bahwa bagus ya untuk kita membuat catatan, jadi mencatat dari yang buku-buku yang kita baca. Makanya ada beberapa penulis bahkan yang menyarankan dicoret-coret aja bukunya, kasih post-it dan segala macam. Saya sih nggak suka melakukan itu karena saya sayang sama buku ya. Nah, jadi nggak saya coret-coret, tapi saya melakukan catatan ya di handphone misalnya. Begitu nemu satu
ide yang menarik, entah saya foto apa saya catat langsung idenya, taruh di notes gitu. Lalu pas lagi luang saya bikin tulisan, saya bikin artikel biasanya based on ide yang mungkin cuma secuil dari situ ya, bukan betul-betul mengulas ya, tetapi ya yang pop up di pikiran saya bikin. Karena itu seperti apa ya, seperti menghadiahi usaha saya membaca dengan satu buah tertentu ya. Kan tujuan kita membaca kan mendidik diri ya, menanam ide yang akan menjadi konfigurasi pikiran dalam diri kita ya, membentuk siapa diri kita kan. Nah, itu akan lebih menyemangati diri kita lagi kalau kemudian ada outputnya. Nah, outputnya berupa pemikiran, ide. Itu kita buat catatan, yang suka bikin mind map, yang suka bikin jurnal, atau gambar bikin gambar, bikin video YouTube begini, bikin podcast, anything, tapi catatlah sesuatu yang menarik bagi kita, kemudian kita olah gitu ya, olah jadi sesuatu. Kadang-kadang bentuknya kalau teman-teman nonton juga ya, saya baca ini lagi mendalami meditation sini, nggak saya tulis sih bentuknya, tapi saya perbincangkan sama teman sobat saya namanya Antonius Arif gitu ya. Jadi kita baca sama-sama, kebetulan punya minat yang sama, kita perbincangkan aja. Jadi video di YouTube, jadi video di Facebook, kemudian audionya jadi podcast gitu. Nah, itu juga buah. Jadi nanti pas kita nonton lagi atau lihat lagi tulisan coret-coretan kita itu, kita merasakan buahnya dan merasakan manfaatnya gitu ya, merasakan hasil olahannya, dan jadi semakin termotivasi ya untuk kemudian melanjutkan proses membaca kita gitu. Nah, itu tips yang ketiga ya. Jadi catatlah sesuatu, ambil sesuatu di bacaan itu. Yang keempat adalah, nah ini mungkin sudah rada advance ya. Kalau udah mulai kebentuk ya habit bacanya, mulailah untuk mencari bacaan-bacaan yang kita butuhkan. Nah, bukan hanya yang kita senangi ya. Kan mulainya dari yang kita senangi tuh ya. Nanti next levelnya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan tuh apa? Berdasarkan arah hidup yang kita buat tuh mau kemana. Nah, ini tentu bahasannya ngomongin soal visi misi hidup dan target-target hidup kita gitu ya. Cari bacaan-bacaan yang mengarahkan ke sana gitu ya. Oh, ternyata kita perlu belajar public speaking, cari buku itu. Karena kita belum belajar leadership pemimpinan, kan kita pengen jadi leader gitu ya. Atau kita merasa masih jadi leader yang kurang bagus ya, cari bacaan itu. Browsing, minta referensi dari orang, cari sendiri juga bisa reviewnya. Di Kindle itu kita bisa download sampel, kita baca-baca. Ya, ada sekitar 10-20 halaman biasanya. Kalau oke tinggal dibeli, kalau nggak oke ya hapus aja downloadannya gitu. Jadi carilah buku-buku yang kita perlukan, karena yang kita perlukan itu nanti akan mengisi sisi diri kita, sehingga kalau kita baca progresnya kerasa banget gitu. Kalau yang kita senangi kan ya dia menghibur ya. Nah, cuman kalau yang kita perlukan itu nggak mesti mudah bukunya biasanya, karena balik lagi itu hal yang kita perlukan ya. Nah, jadi mungkin akan memaksa kita berpikir lebih keras ya. Tapi progresnya akan lebih kerasa gitu setelah beberapa waktu kita baca buku itu. Bahkan kalau udah habis, kita akan merasa bahwa diri kita atau minimal pemikiran kita udah berproses gitu, udah ada kemajuan. Nah, itu akan menambah lagi motivasi kita untuk membaca itu. Nah, gimana dengan audiobook dan sebagainya? Saya pikir itu alternatif lah, lengkap. Tapi membaca secara sadar ya, bacaan tulisan itu saya pikir sesuatu yang perlu kita usahakan. Karena itu ya saya bahas di video sebelumnya, itu semacam meditasi sebenarnya buat diri kita, membentuk diri gitu. Nah, mungkin itu ya tips-tipsnya. Kalau kita summary, pertama adalah bawa buku kemana-mana ya. Kedua adalah pilih satu buku yang akan kita tuntaskan, kemudian sisanya bacalah selayaknya kita ngemil yang kita sukai, mana baca pindah-pindah nggak ada masalah, tapi at least ada satu yang kita bisa tuntasin karena ya kita butuh itu gitu ya. Kemudian ambil ya manfaat dari bacaan itu, catat ya, olah jadi sesuatu artikel, tulisan,
pemikiran gitu ya. Atau aplikasi ya, kalau kita nggak suka nulis, memang nggak berniat jadi penulis kan, nggak semua orang kayak gitu juga kan. At least bikin jadi status kayak dia di medsos, atau kita aplikasikan, kita wah ini bisa dipakai di kantor saya nih, cobalah diaktualkan gitu. Nah itu poin nomor 3 ya, ambil manfaat dari bacaan. Kemudian yang berikutnya adalah next levelnya ya, cari bacaan yang kita butuh ya, bukan hanya yang kita sukai, yang kita butuhkan, sehingga kerasa banget ya pas kita baca itu diri kita berproses, berprogres gitu, ada kemajuan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.